Waalaikumsalam Bu Karmila. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sapri? Alhamdulillah kabar hari ini masih senang, gembira selalu. Oh iya Pak Sapri, kemarin Pak Sapri menelpon saya untuk ketemuan hari ini. Ada yang mau disampaikan Pak Sapri? Oh iya Bu, kemarin saya telepon Ibu, namun Ibu masih sibuk ya. Iya Bu, di sini ada yang harus ingin saya sampaikan Bu mengenai situasi kondisi saya saat sekarang ini Bu. Oh seperti itu. Ya, bisa diceritakan Pak Sapri apa yang kondisi Pak Sapri, permasalahan Pak Sapri ya hari ini? Ya, kondisi yang saya hadapi saat ini adalah dengan adanya 2 program pendidikan yang saya jalani. Namun saya terbiasa khawatir apakah seperti apa strategi yang harus saya lakukan supaya di 2 program pendidikan ini bisa berjalan sama-sama dengan baik. Tidak ada yang tertinggal. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi Pak Sapri ingin mendapatkan solusi terkait strategi apa yang bisa dilakukan agar kedua program yang Pak Sapri jalani itu bisa jalan dua-duanya ya Pak Sapri ya. Iya Bu, iya. Pak Sapri. Tentu saya akan senang membantu Pak Sapri. Kalau boleh tahu Pak Sapri, program apa yang sedang Pak Sapri ikuti saat ini? Nah, program yang saya jalani saat ini yang pertama adalah ada program guru penggerak dan yang kedua ada program profesi guru. Baik, luar biasa ya Pak Sapri. Saya turut senang mendengar bahwa Pak Sapri bisa terpilih untuk mengikuti 2 program ini. Bisa mungkin dijelaskan Pak Sapri apa sih sebenarnya tujuan dari kedua program ini? Ya Bu, jadi tujuan dari 2 program yang saya jalani sekarang di sini, yang pertama pada program guru penggerak, tujuannya di sini adalah bagaimana saya bisa dilahirkan menjadi seorang pemimpin pembelajar yang bisa saya terapkan atau yang bisa saya berikan di lingkungan sekolah saya sendiri. Sedangkan yang kedua pada program profesi guru seperti apa tujuannya di sini adalah seperti apa guru profesional yang semestinya. Jadi itulah tujuan yang ingin saya capai dari 2 program pendidikan ini, Ibu. Baik Pak Sapri. Jadi kedua program ini kedua program ini sama-sama penting ya bagi Pak Sapri dan memiliki tujuan yang sangat berharga. Nah, bagaimana kira-kira Pak Sapri memprioritaskan kedua program tersebut? Apakah ada yang lebih mendesak, Pak Sapri? Nah, di program 2 pendidikan ini, Bu, sama-sama punya prioritas, sama-sama kalau dibilang ini yang mendesak tidak juga, jadi sama-sama mendesak. Jadi di program pendidikan guru penggerak ini prioritasnya diarahkan saya seperti apa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi mendesaknya ya saya harus berusaha semaksimal mungkin seperti apa menjadi guru pembelajar yang semestinya. Nah, begitu pula dengan pada program profesi guru. Prioritasnya di sini adalah seperti apa kira-kira nantinya diri saya ini menjadi seorang guru yang lebih profesional lagi di dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh kementerian. Seperti itu, Ibu. Oke, Pak Sapri. Jadi kedua-duanya sama-sama mendesak dan begitu penting bagi Pak Sapri karena keduanya memiliki dampak yang begitu besar bagi Pak Sapri. Nah, sekarang bisa Pak Sapri ceritakan seperti apa jadwal kegiatan PPG dan PGP yang saat ini Pak Sapri jalankan? Nah, kalau berbicara mengenai jadwal, ya sama-sama jalan Bu, namun ada perbedaan di sini di antara 2 pendidikan yang saya jalani. Di mana pada program pendidikan guru penggerak, jadwalnya itu ya
Kalau jadwal Zoom-nya, jadwal kuliahnya ya mungkin 3 kali dalam 1 minggu. Namun penugasannya yang agak-agak di atas dibanding dengan program profesi guru. Program profesi guru ini betul-betul jadwal untuk perkuliahannya sangat padat, dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu pun jadwalnya mulai dari pagi sampai sore, Bu. Oh, seperti itu. Memang betul-betul padat merayat ya Pak Sapri ya. Bagaimana kira-kira Pak Sapri mengelola waktu agar kedua program ini bisa berjalan tanpa mengorbankan kualitasnya, Pak Sapri? Mengelola waktu, berbicara mengenai mengelola waktu di sini, saya semaksimal mungkin bisa memanfaatkan waktu yang ada. Misalnya ketika saya menjalankan program profesi guru, di sela-sela waktu istirahat, saya harus pintar untuk mengambil waktu kosong itu untuk menyelesaikan tugas yang saya dapatkan dalam program guru penggerak. Nah, begitu pula dengan ketika ada kegiatan program guru penggerak yang masih luang, saya semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan waktu itu untuk bisa menjalankan tugas kuliah di program profesi guru. Intinya di sini semaksimal mungkin saya bisa membagi waktunya, Bu, untuk sama-sama saling berjalan dan tidak ada yang tertinggal. Oke, ide yang sangat bagus ya Pak Sapri. Nah, sekarang Pak Sapri, ketika Pak Sapri mengalami kendala terkait dengan perencanaan yang telah dibuat, apa yang bisa Pak Sapri lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut, yang saya butuhkan di sini pertama adalah dukungan sumber daya dari sekolah dan dukungan dari rekan sejawat yang ada di sekolah maupun teman-teman yang ada di dalam pendidikan guru penggerak ini. Oke, baik Pak Sapri. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Sapri ketika Pak Sapri membutuhkan bantuan, Pak Sapri? Siapa yang bisa dihubungi? Berbicara mengenai siapa yang bisa dihubungi, saya rasa semua orang di sekeliling saya yang melihat saya menjalani program ini, saya semua bisa hubungi, namun saya akan mengkondisikan kegiatan juga pada mereka, Bu. Jadi kepada siapa yang ada waktu luangnya, maka itulah yang saya hubungi, Bu. Baik Pak Sapri, kapan Pak Sapri bisa memulai menerapkan strategi yang sudah direncanakan Pak Sapri? Insya Allah untuk menjalankan rencana yang saya sudah tetapkan di sini sebisa mungkin hari ini, karena dua program pendidikan ini sama-sama sudah jalan, Bu. Jadi semaksimal mungkin saya lebih cepat lagi untuk menjalankan rencana yang saya sudah tetapkan. Oke, baik Pak Sapri, singkat saja ya harapan Pak Sapri terhadap kedua program ini. Harapan saya dari kedua program ini semoga hasil yang saya dapatkan pada kedua program ini betul-betul bisa saya bisa mendapatkannya dan saya bisa menerapkan pada lingkungan diri pribadi saya sendiri maupun pada lingkungan sekolah saya. Baik, luar biasa ya Pak Sapri. Bagaimana perasaan Pak Sapri sekarang? Apakah sudah mendapatkan solusi kira-kira? Alhamdulillah dengan kehadiran Ibu memberikan arahan kepada saya, menanyakan tentang kondisi saya akhirnya merasa senang karena sudah mendapatkan arah yang lebih baik untuk bisa memaksimalkan, bisa mengkondisikan dari kedua program pendidikan yang saya jalani sekarang. Oke, baik Pak Sapri. Saya doakan semoga Pak Sapri sukses untuk melaksanakan kedua program ini ya Pak Sapri. Terima kasih Ibu Karmila atas kesempatannya memberikan arahan kepada saya untuk mencari solusi yang lebih baik. Terima kasih Bu Karmila. Sama-sama Pak Sapri. Pak, langsung lanjut. Baik. Assalamualaikum Bu Karmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapri. Selamat sore ya Bu Karmila. Selamat sore Pak Sapri. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Sapri. Oh ya. Tadi katanya Bu Karmila ada yang mau dibicarakan. Apa ya Bu?
Iya, ini Pak Sapri, saya ini sebenarnya agak khawatir, sebenarnya karena anak-anak saya sabang hari itu selalu bermain HP, bermain game saja seharian. Kayaknya saya sangat sulit untuk menghentikannya, Pak Sapri. Oh ya, saya mengerti bahwa ini merupakan perhatian yang serius terhadap anak. Kira-kira Ibu Kamila bisa mengeluarkan lebih mengutarakan lebih lanjut lagi tentang situasi yang dihadapi oleh anaknya sekarang. Iya Pak Sapri, jadi anak saya tiap harinya itu bermain game, pulang sekolah dia bermain game, kemudian walaupun kumpul juga dengan keluarga selalu bermain game. Ini saya jadi pusing dan bingung karena saya takut kalau misalkan dia selalu bermain game atau bermain HP, saya khawatir itu akan berdampak pada kesehatannya Pak Sapri, terutama kesehatan mata dan ini apalagi namanya hubungan sosialnya mungkin ya, seperti itu Pak Sapri. Begitu ya. Kira-kira apa yang Ibu Karmila harapkan dari percakapan ini? Ya, saya terus terang mengharapkan saya bisa mendapatkan solusi bagaimana cara agar anak saya ini tidak kecanduan secara terus-menerus bermain game Pak Sapri. Seperti itu. Oh, berarti terkait waktu penggunaan HP yang berlebihan terhadap anak ya. Nah, memang menurut Ibu Karmila, waktu penggunaan HP yang menurut Ibu baik seperti apa? Ya, kalau menurut saya sendiri Pak Sapri itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan anak-anak membutuhkan untuk belajar, ya boleh-boleh saja. Tapi saya maunya dibatasi Pak Sapri. Misalkan hanya digunakan pada saat weekend saja. Misalkan hari Sabtu atau hari Minggu baru boleh bermain game Pak Sapri. Seperti itu. Oh ya, begitu ya Bu. Jadi Ibu Karmila mengharapkan anaknya supaya bisa mengatur waktu dalam penggunaan HP ya. Nah, kira-kira kalau misalnya saya buat level yaitu level 1 yang tidak ideal sampai ke level 10 yang ideal. Nah, menurut Ibu Karmila, penggunaan HP pada anaknya berada di level mana sekarang Ibu Karmila? Ya, kalau menurut pengamatan saya sih sepertinya anak-anak saya itu berada pada level 4 mungkin Pak Sapri ya. Kurang ideal banget. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, seperti apa kira-kira tindakan Ibu Karmila untuk bisa bergeser pada level itu atau mencapai level yang lebih ideal, Ibu? Oke, mungkin saya harus mengatur jadwal bermain HP-nya anak saya. Jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan, mungkin bermain HP-nya itu pada weekend-weekend saja, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian kalau misalkan memang diperlukan untuk belajar, saya bisa memberikan izin untuk memakainya. Seperti itu. Kemudian saya juga mungkin butuh lebih mengawasi penggunaan HP pada anak-anak saya Pak Sapri. Seperti itu. Nah, terus apa yang Ibu Karmila sudah lakukan saat ini terhadap pengawasan penggunaan HP yang berlebihan terhadap anak? Oh iya, ini yang agak lemah di saya Pak Sapri. Jadi saya sudah menetapkan jadwal kepada anak-anak saya, namun saya lemah karena berbagai kesibukan saya sehingga saya tidak selalu mengontrol penggunaan HP kepada kedua anak saya, sehingga anak saya itu bisa bermain HP di luar jadwal yang sudah ditentukan Pak Sapri. Seperti itu. Oh, nah sebenarnya Ibu sudah melakukan strategi tersebut, namun masih khawatir ya dalam pengawasan itu untuk mencarikan yang lebih efektif. Jadi, kapan rencananya Ibu mau melakukan pengawasan? Ya, insya Allah setelah ini saya akan mengatur jadwalnya dengan baik, kemudian betul-betul melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan HP anak-anak saya supaya mereka tidak lagi kecanduan untuk bermain HP atau bermain game Pak Sapri. Nah, kira-kira Ibu Karmila butuh tidak bantuan dalam mengawasi penggunaan HP yang berlebihan terhadap anak?
Ya, tentu saja Pak Sapri, saya pasti butuh seseorang yang bisa membantu saya untuk mengawasi anak-anak saya. Jadi di rumah saya itu hanya ada saya dan suami saya, kemudian anak-anak saya. Jadi saya akan meminta bantuan kepada suami saya untuk turut mengawasi penggunaan HP terhadap anak-anak saya, Pak Sapri. Oh iya, jadi